Hai guys, kita kan mulai untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk energi who's coming toward you di tanggal 17 dan 18 untuk di bulan Juni. Kita akan lihat untuk energi who's coming toward you Capricorn. Untuk zodiak Capricorn. Oke, energi who's coming toward you Capricorn di weekend ini. Capricorn, energy who's coming towards you. Oops. Oke, energi who's coming toward Capricorn yang aku lihat di tanggal 17-18 yang pertama, kalau misalnya kalian bekerja, ada perbedaan kota dengan orang tua, dengan keluarga, ada kemungkinan ada suatu kabar dari kejauhan, seseorang yang dewasa mungkin, atau orang tua kamu, ibu kamu, atau siapapun, ada suatu berita dari kejauhan, mungkin terkait dengan traveling, atau ada suatu berita yang mengharuskan kamu traveling. Mungkin juga dilihat dengan honeymoon, very soon, mature woman and house. Ini adalah mungkin kalau Capricorn laki-laki mungkin istri kamu, partner kamu menginformasikan bahwa akan menginformasikan bahwa mungkin kamu harus traveling, atau ada suatu pilihan yang diharuskan untuk kamu traveling gitu ya. Mungkin ada suatu perbincangan yang akan terjadi terkait dengan traveling bersama partner, atau ada suatu berita dari kejauhan, mungkin ibu kamu atau siapapun orang yang tertua dalam hubungan, dalam keluarga dan segala macam, ada suatu berita terkait dengan traveling. Nah, ini juga bisa dikaitkan energi who's coming towards you, ada suatu berita atau ajakan dari seseorang yang lebih dewasa untuk traveling. Dengan Ace of Wands, dengan The Fool card, ada sesuatu yang bikin kamu excited, ada suatu ide, ada sesuatu kabar terkait dengan traveling, dan mungkin ada suatu beberapa pilihan yang akan kamu hadapi terkait dengan traveling, atau tempat, atau hotel, atau apapun gitu ya. Karena dengan Ace of Wands, The Fool card ini adalah mungkin ada suatu ide, atau ada suatu ide, atau ada suatu hal yang spontan yang disampaikan oleh seseorang, atau mungkin ini yang disampaikan oleh kamu gitu ya. Dan ada suatu komunikasi dari kejauhan, dan mungkin suatu ide atau ada suatu pilihan traveling itu dimana kamu harus memutuskan apa yang harus kamu lakukan, pilihan mungkin kota mana, atau ada suatu pilihan yang harus kamu lakukan terkait dengan suatu pilihan traveling gitu ya. Oke. Dilihat juga mungkin ada suatu berita dari kejauhan dari seseorang yang mungkin sedang sakit gitu ya, dengan maladi, dengan mature moment. Hati-hati dengan suatu berita yang bukan menyedihkan, tapi mungkin ada berita yang seseorang sedang sakit, dan mungkin kamu memutuskan untuk traveling. Ada suatu pilihan di mana kamu mungkin diharuskan untuk traveling, tapi ada sesuatu hal-hal lain yang harus kalian prioritaskan. Jadi hati-hati dengan suatu berita yang kurang mengenakan, yang akhirnya membuat kamu harus memilih untuk traveling atau tidak gitu ya. Dilihat di sini dengan Malah dengan Scholar, kalau memang ada seseorang yang dari kejauhan sakit, atau ada suatu berita, ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu berusaha untuk cari-cari informasi terkait penyakitnya, terkait apa yang harus kamu ketahui, mempelajari sesuatu hal gitu. Ini juga bisa dikaitkan mungkin ada suatu berita bahwa salah satu dari anggota kalian sedang sakit, dan kamu berusaha untuk mempelajari sesuatu hal, mencari informasi terkait dengan sesuatu hal, dan mungkin ada suatu pilihan yang harus kamu buat terkait dengan suatu keputusan. Oke? Energi who's coming towards you juga bisa dikaitkan dengan mungkin pada saat ini Capricorn, kamu mungkin sedang mengalami suatu kecapean, atau ada suatu hal yang sedang kamu khawatirkan, ada sesuatu hal yang mungkin kamu juga sedang
Mungkin kamu sedang sakit, sedang tidak sehat dan segala macam. Mungkin ada suatu berita dari seseorang dalam ruang lingkup pekerjaan yang dimana kamu diharuskan untuk traveling, tapi mungkin ada sesuatu hal juga yang harus kamu pelajari. Ini juga dengan Ace of Wands, the Full card, ada seseorang, ada suatu berita atau informasi, sesuatu hal yang baru. Apabila memang ada suatu tawaran dari seseorang yang lebih dewasa terkait dengan traveling atau terkait dengan suatu pekerjaan atau terkait dengan memulai sesuatu hal yang baru, yang jauh sana, yang mengharuskan kalian traveling, ada sesuatu hal yang mungkin kamu harus benar-benar membaca entah persyaratannya, entah sesuatu hal secara detail sebelum kamu memutuskan untuk traveling. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Capricorn. Nah, kalau dilihat dengan apa yang seseorang rasakan terhadap kamu dengan siapapun kamu berhadapan, seseorang di sini mungkin merasa kamu meninggalkan orang tersebut gitu ya. Mungkin seseorang memutuskan untuk meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dia. Jadi mungkin ada suatu hal yang terjadi antara kamu dengan seseorang yang pada akhirnya ada suatu ending atau menyelesaikan suatu hubungan sebelum kamu memutuskan hal tersebut. Jadi ada sesuatu hal di mana kalian harus berpisah, tetapi belum membuat suatu keputusan yang closure yang sangat baik gitu. Kalau memang kamu sedang menghadapi suatu ending dalam suatu hubungan, ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu memilih untuk meninggalkan sesuatu hal, untuk traveling, untuk meninggalkan sesuatu hal yang lebih baik, untuk menuju yang lebih baik. Oke, semoga ini bisa berhubungan dengan kalian. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus untuk 17 dan 18 energi who's coming towards you. Untuk zodiak Taurus, energi who's coming towards you. Untuk zodiak Taurus, energi who's coming towards you, Taurus, di tanggal 17 dan 18 Juni. Taurus, energi who's coming towards you. Energi who's coming toward untuk zodiak Taurus. Oke, untuk zodiak Taurus, energi who's coming towards you di sini bisa dilihat. Yang pertama untuk zodiak Taurus mungkin ada suatu perpisahan, atau yang kedua mungkin ada suatu physical distance antara kamu dengan seseorang. Mungkin kalau misalnya kamu sudah mempunyai relationship, komitmen atau apapun, hubungan yang official, mungkin ada kemungkinan ada perbedaan jarak antara kamu dengan orang tersebut yang mengharuskan secara fisik kalian itu tidak bersama atau tidak satu kota gitu ya. Tapi sebenarnya hubungan ini sudah berada dalam level yang cukup baik gitu ya. Tapi karena di sana ada separation dan engagement gitu, ini bisa dikaitkan memang mungkin ada physical distance antara kamu dengan orang tersebut. Oke, tapi sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Taurus, yang pertama di weekend ini kalian akan menerima suatu pesan, suatu message, suatu pesan atau suatu informasi dari seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah partner atau orang yang mungkin sekarang sedang dekat dengan kalian gitu ya. Orang yang mungkin mempunyai physical distance antara kamu. Orang itu akan reach out atau berkomunikasi sama kamu. Dan apapun komunikasi yang akan dia sampaikan kepada kamu, itu akan membuat suatu perubahan yang sangat baik dalam suatu level komitmen kamu dengan orang tersebut. Tetapi yang dilihat adalah kamu menolak hal tersebut, atau kamu menimbang-nimbang dengan apa yang dia katakan, atau menimbang-nimbang apa yang dia jelaskan, menimbang-nimbang apa yang dia tawarkan. Karena
karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu malas untuk menerima tawaran tersebut, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu malas untuk menerima orang itu lagi. Jadi kalau misalnya memang ada suatu perbedaan jarak antara kamu dengan orang tersebut, mungkin ada sesuatu hal yang dia katakan yang mungkin bisa merubah vibrasi atau ritme hubungan kalian, tapi mungkin kamu menimbang-nimbang keputusan hal tersebut, menimbang-nimbang dengan apa, atau berusaha untuk entah tidak membuat hal menjadi suatu hal yang mudah. Mungkin kamu sudah menemukan jawabannya, tapi kamu mendelay hal itu terjadi gitu ya. Dengan the Sun card, dengan Four of Cups, dengan Air Sword, mungkin kamu juga ada suatu kebimbangan, ada perasaan nervous terhadap sesuatu hal. Oke, dengan Four of Cups, hati-hati dengan situasi di mana kamu pada akhirnya akan menolak tawaran tersebut gitu. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu informasi dari kejauhan yang merubah sesuatu hal, karena dilihat di sini ada 2 kartu Change and Death card. Ada suatu informasi, ada sesuatu hal yang bisa merubah suatu keadaan, situasi, atau momen antara kamu dengan orang tersebut yang mungkin bisa menaikkan level dalam suatu komitmen, tapi kamu tidak mau menerima hal itu terus dengan cepat, atau mungkin kamu berusaha menimbang-nimbang tawaran tersebut. Dengan the Sun card, Four of Cups, ini adalah ibaratnya ini mungkin ada suatu tawaran yang mungkin kamu harus pikirin baik-baik gitu ya. Karena sebenarnya dengan the Sun card ada sesuatu jawaban yang sebenarnya kamu sudah temukan, tetapi mungkin entah kamu itu berusaha menimbang-nimbang apa yang ditawarkan, atau ada sesuatu hal yang sudah kamu ketahui, ibarat kamu udah tahu tuh jawabannya apa. Jadi sebenarnya itu yang aku lihat dari situasi ini gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan ada suatu info kalau misalnya untuk Taurus yang laki-laki, ini adalah orang yang mungkin kamu cukup dekat dengan orang tersebut, orang yang cukup spesial dalam hati kamu gitu ya, orang yang mungkin kamu prioritaskan dalam hal apapun yang mungkin akan membawa suatu perubahan atau berkomunikasi sama kamu. Kalau untuk Taurus laki-laki juga, ini juga mungkin ada suatu physical distance atau emotional distance yang tiba-tiba orang ini berkomunikasi sama kalian, berkomunikasi dengan kamu, dan ada kemungkinan untuk merubah suatu ritme dalam suatu hubungan. Tapi mungkin ini adalah orang yang pernah kamu tolak atau dia pernah menolak kamu gitu ya. Kalau untuk Taurus perempuan, mungkin orang ini adalah orang yang pernah kamu tolak juga, tiba-tiba dia kembali lagi berkomunikasi sama kamu. Nah, Taurus untuk perempuan ini adalah orang yang merasa kamu adalah orang yang cukup spesial di dalam hatinya. Cuman sepertinya entah kamu menimbang-nimbang, entah kamu pernah menolaknya, entah kamu nggak percaya dengan situasinya, entah ada sesuatu hal yang kamu punya keraguan gitulah. Oke? Dilihat di sini apa sih yang mereka rasakan terhadap kamu. Dilihat di sini I wish things could be different. Jadi mungkin yang kalau yang dikaitkan dengan kartu ini mungkin seseorang mungkin dia minta maaf kah, atau memberikan sesuatu hal, dan mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia perbaiki, mungkin ada sesuatu hal yang dia merasa pengen sesuatu hal yang berbeda, tetapi mungkin dia tidak bisa memberikan hal tersebut, tapi pada akhirnya orang ini akan menawarkan sesuatu hal yang lebih baik gitulah. Oke, kita akan lihat untuk ke zodiak Virgo, energi who's coming toward untuk zodiak Virgo di tanggal 17 dan 18. Virgo, energi who's coming toward you. Oke, untuk Virgo, energy who's coming towards you. Virgo, energy who's coming towards you, Virgo. Energy who's coming towards untuk zodiak Virgo di tanggal 17 dan 18. Virgo. Jadi untuk zodiak Virgo ini terkait dengan traveling. Oke, sekarang kita akan lihat apa sih yang mereka rasakan terhadap zodiak Virgo pada saat ini. Oke, untuk zodiak Virgo, energi who's coming toward you, yang pertama mungkin akan ada travel involved, atau kamu berhubungan dengan seseorang
yang memiliki physical distance antara kamu gitu ya. Mungkin diperlukan untuk seseorang untuk bisa traveling bertemu dengan kamu gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini energi who's coming towards you, kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin punya physical distance dengan kamu, orang ini menunggu untuk kamu bisa reconnect lagi, untuk bisa bertemu lagi secara fisik, untuk bisa pulang. Mungkin kalau suami istri, mungkin seseorang menunggu kamu untuk pulang, kamu menunggu seseorang pulang gitu ya. Karena dilihat di sini ada suatu physical distance antara kamu dengan orang tersebut gitu. Energi who's coming towards you juga dilihat dengan journey, Eight of Wands, the Chariot. Mungkin pada saat ini atau di minggu ini kamu sedang melakukan traveling atau bolak-balik atau sedang sibuk, atau mungkin sedang melakukan suatu business traveling gitu ya. Dan kamu menunggu seseorang untuk bisa reconnect lagi, atau kamu menunggu seseorang untuk bisa kembali pulang lagi. Jadi ada suatu kesan menunggu untuk bisa bertemu dengan seseorang. Kalau misalnya ini adalah partner kalian, suami atau istri, mungkin kamu menunggu pasangan kamu untuk pulang gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya dengan new love, forgiving and learning. Kalau memang dilihat kamu belum menikah, mungkin ada suatu kesempatan untuk seseorang di sini menunggu seseorang untuk bisa reconciliation atau berkomunikasi lagi, atau untuk bisa bersama lagi. Seseorang ingin minta maaf, mungkin ada sesuatu hal yang harus dibicarakan untuk bisa saling memaafkan, saling mempelajari sesuatu hal, untuk bisa menuju sesuatu hal yang baru gitu ya. Mungkin ada seseorang yang baru akan hadir dalam kehidupan kamu, akan bertemu atau berkomunikasi sama kamu. Dengan new love, Eight of Wands, dengan Chariot, ini ada kemungkinan seseorang yang baru atau seseorang yang berasal dari masa lalu tetapi mempunyai suatu niat yang baru, akan berkomunikasi dengan kamu atau akan traveling untuk bisa bertemu dengan kamu, atau menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan kamu. Dengan journey, di sini ada banyak banget kartu journey. Jadi mungkin seseorang menunggu atau berekspektasi untuk bertemu dengan kamu di waktu yang tepat. Jadi sebenarnya di sini lihat seseorang pengen minta maaf dan ingin bertemu dan berkomunikasi untuk bisa reconnect lagi. Kalau ini adalah pasangan kamu, ada kemungkinan pasangan kamu sedang traveling atau kamu sedang traveling dan mungkin menunggu waktu yang tepat untuk pulang, seperti itu. Oke. Sekarang kalau dilihat untuk apa sih yang mereka rasakan terhadap kamu, mungkin ini adalah orang yang sebenarnya merasa kalau deket sebenarnya kayaknya kita nggak baik deket gitu loh. Kalau deket merasa bukan pasangan yang baik, atau bukan untuk dipersatukan untuk bersama. Tetapi ketika berjauhan, kalian atau dia merasa ada sesuatu magnet aja yang ngebikin dia tuh terus menerus mencari kamu, terus menerus untuk berkomunikasi, terus menerus ada suatu magnetik dalam suatu hubungan gitu ya. Dan mungkin energi who's coming towards you atau seseorang yang dari kejauhan ini ada suatu berita yang sangat baik yang ingin dia share. Ada sesuatu hal yang ingin dia sharing sama kalian, dan mungkin orang ini membawa suatu berita yang sangat baik. Mungkin orang ini tiba-tiba pindah lokasi, atau ada suatu berita dari kejauhan yang ingin dia share. Tapi sebenarnya seseorang di sini merasa bahwa ketika dekat dengan kamu, ibaratnya kayak kita tuh sebenarnya kita tidak bisa bersama, tetapi ada suatu keadaan atau situasi di mana kalian tuh punya magnetik, atau dia merasa ada suatu magnetik yang sangat besar yang dia merasa nggak bisa jauh dari kamu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.